Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran PAI pada hari ini, yaitu kita sudah memasuki pertemuan ke-8 ya. Di pembelajaran ini kita akan masuk pada bab ketiga, yaitu tentang ketentuan sholat ya. Silakan Ananda perhatikan yang Miss Marni tampilkan. Ini Miss akan tampilkan yang kita pelajari hari ini ya. Ini langsung kita lanjut saja ke slide selanjutnya, yaitu bab 3 tentang ketentuan sholat ya. Di sini ada beberapa daftar isinya dan imtaknya ya. Di imtaknya itu di surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddamu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, lanjut ke di kompetisi dasarnya ada 2. Anda bisa lihat di bukunya masing-masing, begitupun dengan indikator dan tujuan pembelajarannya. Oke, kita langsung masuk di materi. Ketentuan sholat. Rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian pokok yang harus dikerjakan di dalam sholat, baik berupa gerakan maupun bacaan sholat. Jika rukun sholat ini ditinggalkan, maka sholatnya menjadi batal. Agar ibadah sholat yang kita lakukan benar dan sah, maka setiap orang Islam yang sudah balik, yang sudah memasuki masa dewasa, itu wajib hukumnya mengetahui rukun sholat. Jadi yang termasuk itu rukun sholat, kita pada saat sholat kita harus kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita tinggalkan, maka sholatnya kita tidak sah. Sama saja sholatnya menjadi batal. Di sini ada beberapa poin, ada 13 yang termasuk rukun sholat. Yang pertama kita berniat. Berniat dalam hati. Sholat apa yang kita mau laksanakan. Kalau kita mau sholat maghrib, berarti kita berniat sholat maghrib. Kalau kita mau sholat isya, berarti niatnya sholat isya. Begitu juga sholat yang lain. Yang kedua, berdiri tegak lurus. Berdiri tegak lurus, Ananda bisa lihat contohnya di bukunya Ananda masing-masing. Ya, itu cara berdiri tegak lurus. Membaca takbiratul ihram. Ya. Dan yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Yang kelima, ruku dengan tumatninah. Jadi pada saat ruku, kepalanya itu harus sejajar dengan pundaknya ya. Tidak boleh kepala lebih condong ke atas daripada ini pundak. Pundak harus sejajar dengan kepalanya. Jadi ruku dengan tumatninah. Apa artinya tumatninah? Tumatninah itu tenang lahir dan batinnya. 6. Iktidal, bangun dari ruku. Bangun dari ruku ini dinamakan dengan iktidal. Yang kita baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan kasiran, thayyiban mubarakan fi. Itu bacaan pada saat kita iktidal. Sujud. Begitu pun dengan sujud. Sujud dengan tumakninah. Jadi pada saat kita sholat, kita tidak boleh, gerakan sholat kita tidak boleh terburu-buru. Kenapa, Miss? Karena itu sama saja dengan mencuri gerakan sholat. Jadi kita harus sholat dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud disebut dengan duduk iftirasi. Dengan tumakninah juga. Jadi kalau ditanya, apa itu duduk iftirasi? Duduk iftirasi adalah duduk dengan tumakninah. Duduk tahiyat akhir.
duduk tahiyat akhir disebut dengan duduk tawarruk. Kalaupun sebaliknya, apa yang disebut dengan duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Membaca tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattaibatu, dan bacaan selanjutnya. Membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tasyahud akhir. Jadi pada saat tasyahud akhir kita membaca salawat Nabi. Yang kedua, mengucapkan salam yang pertama dan sambil menengok ke kanan. Jadi kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita menengok ke kanan. Tertib artinya melakukan sesuatu yang dimulai dari Allah dan Rasulnya. Kita mengerjakan dengan tertib. Itu adalah rukun-rukun sholat. Jadi pada saat kita mengerjakan sholat, rukunnya ini harus kita kerjakan sebagaimana yang Miss Marni jelaskan tadi. Rukun sholat itu kita tidak boleh tinggalkan karena itu wajib kita lakukan di dalam sholat. Kenapa Miss? Karena apabila kita meninggalkan sholat, maka sholatnya kita menjadi batal, ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Miss cukupkan dulu materinya sampai di sini. Insya Allah untuk materi sunnah sholat kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita bersama-sama untuk pembelajaran hari ini kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.